Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi peternakan merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Program studi peternakan ini sudah berstatus terakreditasi B. Alumninya sudah tersebar di perusahaan-perusahaan baik tingkat nasional maupun lokal. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semua ya? Baik, Bu. Iya, sehat ya nak ya. Untuk pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, tolong pimpin berdoanya. Untuk tidak lupa, Ibu mengingatkan kembali untuk mengisi absensi kita di Google Classroom. Jangan lupa untuk mengisinya ya nak ya, karena kan kita daring, jadi melalui Google Classroom. Oke. Nah tapi boleh Ibu tanya, kira-kira siapa yang tidak datang nak? Siapa yang tidak ada di sana nak? Hadir semua, Bu. Terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sehat dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, coba lihat di tempat duduknya dulu. Kira-kira ada sampah nggak di dekat mejanya atau kursinya? Biar bersih selalu, kelas harus dijaga bersih selalu. Jadi kita jangan ada membuang sampah dengan sembarangannya. Ya, Bu. Oke. Udah? Udah. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, bagaimana? Siap semuanya untuk belajar? Siap. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran kedua kita. Kemarin itu kita di pembelajaran pertama yaitu apa namanya? Ada yang ingat pembelajaran pertama kita? Ada, Bu. Ini apa ya? Materinya? Tentang limbah, Bu. Iya, benar. Siapa ini yang jawab nih? Aryani. Ya, Bu. Terima kasih Aryani. Nah, jadi masih ingat nggak apa-apa saja yang kita pelajari di pembelajaran pertama kemarin, materi pembelajaran limbah kemarin? Ada yang ingat nggak? Masih? Ada, Bu. Apa itu limbah? Itu. Oh ya, apa itu limbah? Ternak ruminansia, pembibitan ternak ruminansia.
Nah, di sini Ibu menyebutkan apa itu kompetensi daripada perkandangan dan peralatan ternak ruminansia itu. Oke, yaitu menerapkan persiapan tentang perkandangan dan peralatan agribisnis pembibitan ternak ruminansia. Sedangkan kompetensi untuk keterampilannya yaitu melakukan persiapan perkandangan dan peralatan agribisnis ternak ruminansia. Nah, kira-kira Ibu mau bertanya, kalau lihat kandang sudah sering ya? Ada Ya, yang Bu, sering. melihat kandang ternak? Sudah sering lah ya? Nah, lalu bagaimana kira-kira kandang ternak itu yang seharusnya kita buat sehingga nanti kandang itu menjadi nyaman gitu. Ada yang tahu? Apa tujuan kita untuk mempelajari perkandangan dan peralatan ternak itu? Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya yaitu ini. Mengetahui nanti maka dapat menjelaskan ya untuk apa yang mempengaruhi pemilihan kandang, kemudian dapat menerapkan persyaratan kandang dan dapat membuat dan menerapkan bangunan kandang dengan lokasinya yang benar gitu. Nah, oke. Nah, Ibu mau 3 gambar nih yang ditayangkan. Lalu ada nih. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kamu? Kalau kamu sudah melihat kandang ternak yang begitu kotor, kemudian yang becek, dan kandangnya penuh dengan limbah, kira-kira apa yang ada bisa kamu berikan? Saya, Bu. Ya, April. Okay. Dari gambar pertama kita lihat bahwa ternak sapi di dalam kandang yang kotor dan berlumpur. Ternak nampak kurang sehat dan seperti cacingan, Bu. Iya, ada seperti ini. Nah, sekarang kita mau diskusi. Nah, nanti Ibu apa? Sudah lihat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Salma. Pertama, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak ruminansia? Pertama, persyaratan pembuatan kandang ternak ruminansia, pemilihan lokasi, tersedianya sumber air selama untuk minum dan mandi, dan membersihkan kandang dekat dengan sumber pakan, transportasi mudah, terutama untuk pengadaan pakan dan pemasaran, jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, letak bangunan meliputi, tidak mengganggu kesehatan lingkungan, agak jauh dengan jalan umum, air limbah tersalur dengan baik. Ketiga, konstruksi kandang harus kuat, mudah dibersihkan. Jadi dari hasil dari presentasi kami
Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Iya. Sebelumnya Saya mau bertanya. Coba berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu aplausnya buat kelompok 1. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira buat kelompok 1 yang sudah Ada Bu, saya Sipa. Oke, Cipa, yuk. Harus duduk bersama. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan kandang? Baiklah Sipa, pertanyaan kamu akan dijawab oleh Stefani. Ya, semangat Stefani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Haryani. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Oke, saya selaku dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertama, persyaratan pembuatan kandang ternak ruminansia. Pemilihan lokasi, tersedianya sumber air, terutama untuk minum, mandi, dan membersihkan kandang. Dekat dengan sumber pakan, transportasi mudah, terutama untuk pengadaan pakan dan pemasaran. Jauh dari pemukiman penduduk. Dan yang kedua, letak bangunan meliputi, tidak mengganggu kesehatan lingkungan, agak jauh dengan jalan umum, air limbah tersalur dengan baik. Yang ketiga, konstruksi kandang harus kuat, mudah dibersihkan, mempunyai siklus udara yang baik, tidak lembab dan mempunyai tempat penampungan kotoran beserta saluran drainase-nya. Yang keempat, bahan dalam pemeliharaan bahan kandang hendaklah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tujuan usaha untuk jangka panjang, menengah atau pendek. Yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan kandang ternak ruminansia. Yang pertama bisa dilihat dari jenis ternaknya, umur ternaknya, iklim di sekitar, 4 tujuan produksinya. Jarak kandang dengan permukiman masyarakat sekitar 8 sampai 10 meter. Bagian letak bangunan kandang seharusnya yang benar. Konstruksi kandang harus kuat, mudah dibersihkan, mempunyai siklus udara yang baik, tidak lembab dan mempunyai tempat penampungan kotoran beserta saluran drainasenya. Konstruksi kandang harus mempunyai menahan beban, benturan dan dorongan yang kuat dari ternak, serta menjaga keamanan ternak dari pencurian. Penataan kandang dengan pelengkapannya hendak dapat diberikan kenyamanan pada ternak serta memudahkan kerja bagi petugas dalam memberi pakan dan minum. Pembuangan kotoran dan penanganan kesehatan ternak. Yang kelima, sebaiknya fungsi kandang bagi ternak pertama memudahkan pengawasan kondisi ternak sehari-hari, menyangkut masalah kesehatan produksi dan reproduksi. Yang kedua, memudahkan memberi pakan dan air minum, serta merawatan kesehatan dan perawatan yang lain. Memudahkan pemilihan dan pemungutan hasil produksi. Dan yang keempat, menghemat tenaga kerja. Yang kelima, melindungi ternak dari gangguan predator binatang buas ataupun pencurian. Yang keenam, memberikan dukungan kenyaman pada ternak agar ternak dapat berproduksi dengan optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok 2. Saya alihkan ke moderator.
Oke, moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh Haryani. Dan untuk selanjutnya kami akan membuat sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya kepada kelompok 2. Apa saja yang diperlukan dalam peralatan kandang? Tadi kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi yang bisa Saya, Bu. Hah? Saya jadi pertama, Bu. Jadi, ya, Ya, jadi Bu. Dalam pembuatan kandang, hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi kandang yang meliputi tersedianya sumber air, terutama untuk minum. Jadi pertama, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, kita harus memperhatikan faktor-faktor dalam pembuatan kandang. Itu ya. Yang pertama, kita lihat dulu jenis ternaknya. Nah, ternak itu kan ada yang sapi, ada yang kerbau, ada yang kambing. Jadi harus sesuai dengan jenis kandang dalam pembuatan, jenis ternaknya dalam untuk membuat kandangnya. Nanti semuanya kan di LKPD-nya ya nak ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nanti semuanya harus mengerjakan. Tadi itu berkelompok, nanti di kelompoknya itu harus aktif. Ini tadi sudah aktif semuanya, ada yang tanya jawab, gitu ya nak ya. Nah, Iya, Bu. kalau sudah selesai diskusinya dan kita sudah simpulkan, nah ini untuk menguji kembali yang kita diskusikan tadi, ini akan di classroom. Ada soal yang ibu sudah buatkan Google Form, tapi linknya sudah kan ke Google Classroom. Nah, itulah dia tadi materi pembelajaran kita, perkandangan dan peralatan ternak agribisnis ternak ruminansia ya. Nah, Iya, Bu. lagi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk pembuatan kandang ternak. Kemudian ada faktor-faktor. Oke. Ya, Bu. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang peralatan daripada kandangan dan peralatan agribisnis ternak ruminansia ya. Ya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu nanti kita akan materinya ada di evaluasi pengadaan bibit ternak ruminansia. Nah, nanti ini akan kita buatkan kembali, nanti bahan ajarnya mungkin yang kan kalau kita. Oke. Nah, Ya, Bu. Ibu mau bertanya dulu. Ibu mau tanya, kira-kira pembelajaran kita ini bagaimana perasaan kamu? Menarik. Dalam belajar ini tadi. Senang juga, Bu. Baik itu gambar yang Karena ibu tayangkan dengan video, gambar. Materinya mudah dipahami, Bu. hari ini sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Nah, ketua kelas doa pulang. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.